Oke, ketemu lagi sama gue Guntur Agusta. Di video kali ini kita akan mendemokan jadwal sholat digital ya, display jadwal sholat digital versi 7. Bedanya dengan versi sebelum-sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu offline ya. Jadi kita butuh modul access point yang kotak kecil hitam itu untuk mendapatkan komunikasi antara jadwal sholatnya. Jadi untuk yang online sekarang kita tidak perlu JWS access point lagi karena kita sudah menggunakan internet untuk membaca data jadwal sholatnya. Untuk jadwal sholatnya sendiri kita tampilkan dari API myquran.com. Jadi itu adalah semacam database untuk mendapatkan waktu sholat di setiap daerah di seluruh Indonesia. Jadi di situ kita tampilkan di sini. Untuk fiturnya masih sama seperti jadwal sholat versi-versi sebelumnya. Di sini ada nama masjid, di sini ada logo masjidnya, di sini ada jam, di sini ada tanggal. Sekarang tanggalnya ada tanggal Masehi dan Hijriahnya. Lalu di sini adalah waktu sholatnya. Di sini running text atau teks berjalan yang menampilkan running text informasi, nama pengurus masjid dan info kas masjid. Lalu untuk background gambar masih sama seperti dulu, ada support untuk 100 file gambar, 100 file video untuk background videonya. Lalu di sini ada fitur tambahan untuk menampilkan ayat Al-Qur'an ya. Jadi ayat ini akan berganti setiap 10 detik sekali. Ya, setiap 10 detik sekali ayatnya akan berganti, dan ini ayatnya acak ya atau random. Jadi bukan surat yang berurutan. Jadi ayatnya acak berganti setiap 10 detik sekali. Nah, selain itu kita juga ada fitur tambahan untuk live streaming Makkah ya. Jadi live streaming yang kita dapat dari YouTube kita bisa tampilkan ke display kita di backgroundnya. Caranya kita klik tombol video yang ada di sini, yang seperti gambar kamera. Kita klik. Nah, di sini akan muncul pilihan kita mau memplay video streaming atau video internal dari Android box-nya. Jadi kalau kita mau fitur live streamingnya, kita pilih yang streaming video. Itulah sebabnya Android box ini harus terkoneksi dengan internet ya, karena kita akan mengambil data jadwal sholat maupun data video live streaming ini kita membutuhkan internet. Nah, ini adalah video live streaming dari Mekkahnya. Nah, ini ada suaranya ya, ini suara videonya. Kalau teman-teman nggak mau ada suara videonya ya bisa dikecilin atau di mute aja Android box-nya. Lalu untuk meng-switch atau mengganti dia ke background gambar lagi, kita klik tombol videonya lagi. Nah, dia akan tampil ke gambar lagi. Kalau mau ganti ke video lagi, kita bisa klik lagi untuk streaming videonya. Nah, ini adalah fitur background video live streaming dari Mekkah. Saya ganti ke gambar lagi aja. Nah, lalu kita masuk ke settingan ya. Sini kita klik yang pojok kiri. Nah, di sini ada menu setting, ada 7. Satu ada set gambar, ada set murotal, ada set teks, ada set iqomah, set azan, set video, dan set lokasi. Pertama kita coba set gambar dulu. Nah, di sini adalah untuk mengganti gambar ya. Jadi sini bisa kita ganti logonya, logo yang di sebelah kiri itu tadi. Lalu sini untuk background gambarnya. Sini udah saya masukkan beberapa gambar ya. Lalu di sini ada durasi slide, mau berganti gambarnya setiap berapa detik sekali. Kalau di sini saya setting 5 detik ya. Jadi 5 detik sekali gambarnya akan berganti. Nah, misalnya kita mau menambahkan gambar, kita klik tambah gambar. Nah, di sini akan masuk ke file directory-nya. Jadi kita bisa pilih folder tempat kita menyimpan gambarnya. Dan ini harus di
memori internal ya. Kalau dia menggunakan flash disk atau SD card itu nggak kebaca, harus di memori internalnya Android box atau Smart TV teman-teman. Jadi kita pilih di sini. Sini saya sudah buat folder gambar. Nah, kita bisa tinggal ambil gambar yang mau kita tampilkan di sini. Karena saya sudah memasukkan gambar, saya cancel aja. Nah, lalu untuk set murotal, nah ini di sini kita bisa pilih mau membunyikan murotalnya di waktu azan yang mana aja. Kalau mau di subuhnya nggak ada murotal ya, ini kita uncheck aja checkboxnya. Nah, berarti murotalnya nggak aktif di waktu subuhnya. Jadi kalau teman-teman mau aktifin di semua waktu sholat, ini harus dicentang semua. Lalu ini adalah berapa menit sebelum azan murotal itu berbunyi. Sini saya setting 10 menit semua. Lalu di sini kita bisa menambahkan audionya. Sini udah saya tambahin 2 surat ya. Kalau mau ditambah lagi bisa klik tambah audio. Maka akan muncul file directory seperti tadi. Kita tinggal pilih folder tempat kita menyimpan murotalnya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa ambil sesuai dengan keinginan. Lalu bisa klik select. Karena di sini saya sudah ada, jadi saya cancel aja. Lalu untuk setting text, kita klik. Nah, di sini muncul 3 lagi nih. Ada setting running text dan nama masjid, setting nama pengurus, dan infocast. Ini untuk setting nama masjidnya sama running text-nya. Sini udah saya setting. Kalau teman-teman mau ganti bisa dari sini. Lalu klik tombol kembalinya di pojok kanan. Lalu untuk nama pengurusnya, di sini nama imam dan sebagainya bisa diganti di sini. Lalu infocast-nya bisa kita masukkan di sini. Ini udah saya setting. Nanti tinggal ditampilin aja di running text di bawahnya. Nah, lalu untuk set iqomah. Nah, di sini kita bisa setting timer iqomahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi umpamanya iqomah subuhnya 15 menit, zuhurnya 10 menit, itu bisa diganti setiap waktu sholatnya. Ini kayaknya saya atur 5 menit, isiannya juga 5 menit. Nah, seperti itu. Lalu kita klik kembali lagi. Lalu untuk setting azan, nah di sini kita bisa mengaktifkan azan dan tarhimnya secara otomatis ya. Kita bisa masukkan file audio untuk masing-masing kolom ini untuk suara azannya ya. Pokoknya saya klik azan subuh, maka akan muncul file directory lagi. Nah, di sini saya menyimpan file untuk azan karena udah saya upload, jadi saya cancel aja. Nah, lalu di sini ada checkbox ya, ada tulisannya aktifkan azan dan tarhim. Ini maksudnya apabila teman-teman mencentang ini, itu artinya suara azannya akan aktif di waktu sholat tersebut. Tarhimnya juga begitu. Jadi misalnya di masjid teman-teman tidak ingin mengaktifkan azan secara otomatis dari Android box karena sudah ada muazin gitu ya, ini bisa dihilangin aja centangnya semua. Kalau mau diaktifkan ya bisa diaktifkan dari sini. Namanya di sini zuhurnya aktif dan azan dan tarhimnya aktif otomatis di waktu zuhur. Jadi waktu azan yang lain azannya mati seperti itu. Lalu untuk setting video, nah di sini kita bisa setting untuk live streaming dan video internalnya. Jadi di live streaming Mekah ini kita ambilnya dari YouTube ya. Jadi kalau teman-teman buka YouTube dari HP atau dari PC dan sebagainya, di situ akan muncul www.youtube.com/watch tanda tanya V sama dengan. Nah, teman-teman cukup ketik secara manual setelah V sama dengan itu. Diklik diketik di kolom ini, lalu diklik save. Maka live streaming yang akan tampil nanti adalah sesuai dengan link yang udah teman-teman masukin. Lalu untuk pilih video ini adalah video untuk internal Android box-nya. Jadi
Tadi kan ada pilihannya tuh mau internal video atau streaming. Nah, itu tampilnya di sini. Sini teman-teman bisa pilih klik video untuk menambah video umpamanya. Karena di sini saya cuma punya satu video yang tadi, saya cancel aja. Kalau teman-teman nambah berarti ada muncul di bawahnya lagi. Lalu untuk set lokasi. Nah, di sini teman-teman bisa klik nama kota teman-teman. Misalnya teman-teman ada di Denpasar ya, Denpasar Bali. Nah, sini bisa ketik, akan nanti kita klik cari kota ini. Jadi data yang ditampilkan di sini, data jadwal sholat yang ditampilkan di sini, kita dapat dari http://api.myquran.com. Jadi di situ akan menampilkan data jadwal sholat di seluruh Indonesia, seluruh daerah di Indonesia yang bisa kita tampilkan di Android box ini. Jadi saya udah klik Denpasar, saya klik cari kota. Nah, di sini muncul kota Denpasar. Saya klik. Nah, maka di sini akan ada notif jadwal sholat terbaru untuk wilayah Denpasar. Kalau teman-teman mau mencari, mau melihat semua daftar kota yang ada di JWS My API myquran.com ini, teman-teman bisa klik lihat semua daftar kota. Nah, ini adalah semua kota yang terdaftar di api.myquran.com ini. Teman-teman bisa pilih salah satu aja sesuai dengan daerah teman-teman, atau kalau mau lebih gampang bisa cari lokasi seperti tadi. Lalu diklik cari kota aja. Oke, jadi itu untuk semua menu settingnya ya. Oke, untuk fitur live streaming Mekah udah kita contohkan, udah kita demokan, untuk semua settingan udah kita demokan. Sekarang kita akan mencoba mendemokan murotal otomatisnya. Jadi tadi kan kita setting 10 menit sebelum waktu sholat ya. Umpamanya nih, saya ingin menaktifkan murotal pada jadwal sholat asar ya. Jadi kita lihat asar di sini 15.13. Maka audio murotalnya akan hidup di jam 15.3 menit. Jadi di 15.3 maka murotalnya akan aktif. Sekarang kan masih jam 19.36 tuh. Nah, akan saya setting waktunya dulu di Android box-nya. Kita masuk ke settingan. Kita coba setting jamnya ya. Jadi 15.3. 15.1 udah kita setting dulu. Oke. Nah, maka kita akan mencoba mengaktifkan suara murotal, tarhim, dan azannya secara otomatis. Oke, ini masih inisialisasi. Oke, lalu kita masuknya ke ini ya, ke azan. Nah, di sini kan belum saya centang. Nah, di sini saya centang azannya, jadi suara azan dan tarhimnya akan hidup otomatis di waktu azan asar. Lalu untuk murotalnya di sini 10 menit sebelum waktu sholat, dan surat yang duluan diputar adalah surat Ar-Rahman. Jadi kita tunggu sampai jam 15.3, maka suara murotal asarnya akan aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah suara murotal otomatis untuk waktu asar. Jadi sudah masuki waktu 10 menit sebelum waktu azan asar, suara murotalnya otomatis akan berbunyi.
Kalau teman-teman mau pakai amplifier masjid untuk menyuarakan murotal ini, teman-teman bisa ngambil dari port AV Android box atau port AV dari Smart TV teman-teman untuk masuk ke amplifier atau sound system di masjid tersebut. Oke, kita akan mencoba fitur tarhim otomatisnya 6 menit sebelum masuki waktu azan. Jadi karena asarnya di sini 15.13, maka suara tarhimnya kemungkinan akan berbunyi di jam berapa tuh? 15.6 ya, 15.7. Jadi kemungkinan videonya akan saya cut dulu supaya agak kelamaan. Oke, kita tunggu beberapa detik lagi untuk masuki waktu 15.7 menit. Itu artinya 6 menit sebelum waktu azan asar, maka audio tarhimnya akan berbunyi secara otomatis. Nah, ini adalah suara tarhim otomatisnya. Dia berbunyi 6 menit sebelum masuki waktu azan asar. Oke, sekarang kita akan tunggu di jam 15.13 untuk audio azan otomatisnya. Nanti ketika sudah masuki waktu azan, maka tampilan ini akan blank. Layar hitam, hanya ada tulisan memasuki waktu azan asar, begitu doang. Sama untuk timer hitung mundur iqomahnya nanti. Mungkin videonya akan gue cut dulu supaya gak kelamaan. Oke, kita tunggu sampai jam 15.13 untuk waktu azan otomatisnya. Jadi lagi beberapa detik. Nah, ini memasuki waktu azan asar ya. Jadi tampilannya akan blank seperti ini aja sampai suara azannya selesai, maka hitung mundur iqomahnya akan dimulai. Kalau teman-teman tidak mencentang bagian azan otomatis itu tadi, maka ketika memasuki waktu azan asar, timer iqomahnya akan langsung berjalan mundur begitu. Oke, mungkin kita pause dulu videonya supaya gak terlalu kelamaan. Nanti kita tunggu setelah hampir selesai azan, maka timer iqomahnya akan dihitung mundur. Oke, kita tunggu sampai azannya selesai, maka timer hitung mundur iqomahnya akan dimulai di bagian bawah sini. Oke, hitung mundur iqomah dimulai setelah azannya selesai. Karena tadi kita setting di 5 menit, maka timer iqomah yang berjalan adalah 5 menit. Setelah timer iqomah ini selesai, maka tampilan akan tetap blank, hanya ada tulisan memasuki waktu sholat, begitu doang, sekitar 3 menit sebelum kembali ke tampilan awal seperti awal tadi. Jadi ada jeda waktu 3 menit untuk waktu sholat, layar ini blank.
Oke, mungkin videonya akan gue cut dulu lagi supaya gak kelamaan. Kita masih nunggu sekitar 4 menit. Oke, kita tunggu waktu iqomahnya sampai selesai. Sekitar 10 detik lagi, maka tampilannya akan tetap blank memasuki waktu sholat selama 3 menit. Sebelum akhirnya nanti akan kembali ke tampilan awal lagi. Oke, tampilannya akan blank seperti ini selama 3 menit dan nanti akan tampilan seperti tampilan awal lagi setelah 3 menit itu. Oke, mungkin videonya bakal gue pause dulu supaya agak kelamaan. Oke, setelah waktu standby tersebut habis, maka tampilannya akan kembali seperti tampilan awal lagi. Oke, mungkin segitu aja demo dari JWS Online versi 7 dari gue. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa komen di bawah, atau kalau teman-teman mau memesan alat yang sama seperti ini bisa kunjungi Tokopedia yang sudah ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye.